keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Nah, untuk materi sekarang ini judulnya keadaan ekonomi dan seni budaya masyarakat Arab jahiliyah. Jadi, gimana sih kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat Arab jahiliyah serta seni budayanya sebelum adanya Islam. Nah, akan Bunda jelaskan dalam materi hari ini. Oke, namun sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap, kita mulai ya. Namun sebelumnya Bunda meminta kalian untuk membaca surat Quraisy. Ada yang tahu? Pasti tahulah insya Allah ya, udah kelas 3 nih, ini termasuk surat pendek. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, ini Bunda awali dengan surat Quraisy karena dalam surat Quraisy ini Allah menerangkan, menjelaskan mengenai suku Quraisy. Suku Quraisy ini sudah Bunda jelaskan adanya di kota Mekah di Arab ya. Nah, mereka ini mempunyai kebiasaan yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Nah, itu mereka bepergian untuk berdagang. Nah, Allah saking istimewanya nih suku Quraisy ini, Allah buatkan suratnya khusus untuk suku Quraisy. Nah, kita lanjutkan. Nah, keadaan ekonomi masyarakat Arab jahiliyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdagang, ada juga yang bertani atau berkebun. Siapa yang berdagang? Nah, yang berdagang ini adalah masyarakat Arab yang hidup di kota atau disebut dengan suku Hadari. Mereka ini mata pencahariannya berdagang, makanya mereka hidupnya menetap. Ya, nah karena orang Arab ini anak-anak dikenal sebagai orang yang ahli dalam berdagang atau sebutannya itu ahlul hadar. Mereka sampai melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk berdagang. Nah, suku Quraisy lah salah satu suku yang besar ini yang terkenal dengan ketangguhannya dalam berdagang. Mereka tidak mengenal mau musim panas, mau musim dingin. Mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Maka ketika musim panas, mereka ini melakukan perdagangan ke kota Syam. Sedangkan di musim dingin mereka melakukan perjalanan atau berdagang ke kota Yaman. Maka mereka itu tidak bermalas-malasan ya, anak-anak mereka masih semangat dalam berdagang, dalam mencari nafkah. Harus kita contoh nih salah satunya ya. Nah, sedangkan masyarakat yang hidup di pedesaan disebut suku Baduy. Nah, mereka ini mata pencariannya bertani dan berkebun, makanya mereka itu tinggalnya berpindah-pindah karena hidupnya mencari daerah yang subur untuk nantinya ditanam buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti tinggal di sekitar mata air atau oasis di daerah Thaif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya anak-anak, jadi ada suku Hadari, ada suku Baduy. Oke. Kemudian selain itu di Arab khususnya di Mekah ini ada pasar Ukaz sebagai pusat perdagangan. Pasar Ukaz ini dari zaman Arab sebelum Islam sampai sekarang anak-anak itu masih ada. Coba tanya ke orang tua kalian atau ke kakek nenek kalian yang sudah pergi umroh atau haji ke Mekah. Mereka itu pasti tahu pasar Ukaz. Nah, disitulah pusat perdagangan. Apa aja ada di situ. Dan pasar Ukaz ini dibuka pada bulan-bulan suci seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, pada bulan tersebut orang Arab beribadah ke Ka'bah dan dilarang untuk berperang. Makanya ramai di pasar Ukaz ini ya.
Nah, kita masuk ke materi mengenai kondisi seni budaya masyarakat Arab jahiliyah. Jadi, anak-anak, orang Arab ini sangat senang membuat syair, juga berpidato. Menurut mereka, syair ini bisa membuat seseorang menjadi terhormat. Makanya mereka ini berlomba-lomba dalam membuat syair yang indah. Karena bahasa mereka juga sangat indah dan kaya. Bahasa Arab itu sangat kaya, anak. Ya. Nah, kemudian penyair atau yang membuat syair ini mempunyai kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Juga banyak para bangsawan yang memesan untuk dibuatkan syair kepada penyair sebagai bentuk pujian untuk mereka. Dengan begitu, nama mereka ini akan dikenal dan mereka lebih dihormati. Jadi, orang-orang Arab ini berlomba-lomba jadi penyair supaya menjadi orang yang terhormat. Kemudian yang nggak bisa membuat syair juga, mereka meminta penyair ini untuk dibuatkan supaya mereka juga menjadi orang yang terhormat. Selain itu, orang Arab juga ahli berpidato. Sama-sama nih, penyair ataupun yang ahli berpidato ini sama-sama dihormati dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian setiap tahun anak-anak di pasar Ukaz yang tadi Bunda sebutkan suka diadakan pembacaan syair dan perlombaan membuat syair. Penyair yang memenangkan lomba syairnya akan digantung di dinding Ka'bah dan disebut sebagai al-mu'allaqat atau yang digantungkan. Maka itu menjadi sebuah prestisius atau kebanggaan tersendiri bagi si penyair ya. Nah, itulah jadi kondisi seni budaya mereka itu senang membuat syair dan ahli dalam berpidato. Seperti itu anak-anak solih-solihah. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya adalah tulis materi tadi ke dalam buku SKI kalian masing-masing. Boleh dirangkum ya, dibantu oleh ayah bundanya, atau mau ditulis semua juga boleh. Yang penting kalian sudah mengerti apa yang sudah Bunda sampaikan. Selain mengerti, kalian harus tulis supaya tidak lupa. Oke?